dan ilahin nas. Bapak dan ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kalimat qul a'udzu birabbin nas, ayat ini kalau kita bertanya kepada diri kita pribadi, kenapa ayat ini dijadikan ayat yang terakhir dalam Al-Qur'anul Karim? Kenapa tidak ayat lain yang dijadikan? Kenapa tidak surat terakhir turun yang dijadikan penutup dari Al-Quran itu sendiri? Tapi kenapa justru yang dijadikan penutup itu surat An-Nas? Kan itu menjadi pertanyaan. Maka jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah melengkapi agama ini dengan Qur'annya dan dengan hadisnya, dan di akhir penutup dari Al-Quran dijadikan surat An-Nas menjadi surat perlindungan agar manusia itu terlindung dari seluruh keburukan-keburukan manusia maupun lainnya. Jadi kalau kalau ada kita adik kakak misalkan 3 orang, atau adik kakak 5 orang, atau 7 orang, atau berapapun lah. Kemudian kita di keluarga itu menjadi orang yang paling sempurna secara ekonomi, secara sosial, secara keturunan, dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah, apakah yang diperlukan oleh orang yang sukses secara keseluruhan, agama, sosial, dan seterusnya? Maka jawabannya adalah dia ingin adanya rasa aman dari kedengkian keluarga. Karena kadang-kadang ketika kita punya keluarga, ini keluarga ya Bapak Ibuku yang paling terdekat ya. Keluarga saja, adik kakak saja ketika sudah berumah tangga dan dia berpisah dengan kehidupan yang jauh berbeda, itu ketika melihat satu dengan lainnya, pasti ada rasa iri, pasti ada rasa apa istilahnya itu? Ya iri, hasad lah, bahasa kitanya hasad. Pasti ada rasa itu. Dan kita ingin aman dari rasa itu. Apalagi Bapak dan Ibuku, bahwa Islam ini dari seluruh agama itu adalah agama yang paling sempurna. Gitu ya. Agama yang paling sempurna, agama yang paling spesial, agama yang paling makmur, agama yang paling komplit, sehingga seluruh agama lain itu benci dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu sempurna. Sebagaimana tadi ada seorang dari 5 adik kakak, itu yang paling salah satu di antara 5 keluarga tadi, atau 6 atau 7 atau 3 atau berapapun, itu salah satu mereka ada yang paling sukses. Maka yang paling sukses itulah yang pasti diomongin, yang paling sukses itulah yang pasti digibahkan, yang akan mendapatkan sorotan tajam dari keluarga yang lain. Itu nyata, itu dalam kehidupan kita, apalagi dalam agama yang luas ini. Contoh misalkan, kenapa Israel itu benci dengan kita? Karena agama kita sempurna. Kenapa Yahudi, Nasrani itu terus menghajar Islam, terus memprovokatori Islam, terus mengatakan Islam teroris, menyerang Islam, baik menyerang secara pikiran, ya, Islam itu adalah teroris, Islam itu adalah agama yang tidak toleran. Kenapa Islam itu ada perempuan itu harus berhijab, kenapa harus dikurung dia, dan tidak ada kebebasan pada wanita, dan seterusnya. Kemudian Islam juga Islam itu diperangi bukan hanya secara pikiran, tapi juga dia diperangi secara sosial. Secara sosial diberikanlah musik, diberikanlah film-film yang tidak edukatif ya, diberikanlah alat-alat untuk melalaikan, diberikanlah internet, diberikanlah Facebook, itu bagian dari penghancuran sebuah agama, begitu. Nah, karena Islam begitu sempurna, karena Islam begitu hebat,
maka seluruh agama yang lain itu dengki dengan Islam. Buddha termasuk menyerang Islam. Tidak ada agama di atas muka bumi ini yang menyerang agama kecuali agama Islam yang diserang. Dan andaikan Islam ini adalah agama manusia, sudah hancur Islam ini. Karena apa? Karena mendapatkan tekanan udah ribuan tahun Bapak dan Ibu. Bukan baru kemarin sore. Ribuan tahun dari siapa? Dari zaman Nabi Ibrahim. Dari zaman Nabi Muhammad apalagi. Sudah mendapatkan tekanan sampai kepada hari ini. Hari ini kan Islam juga dituduh dengan hal-hal yang tidak baik, ya kan? Macam-macam lah tuduhan itu. Bahkan tuduhan itu tidak jarang datangnya dari pejabat negara, dari orang-orang yang kita tidak meyakini dia melontarkan itu, tapi ternyata keluar kata-kata itu. Itulah yang tidak kita inginkan. Itulah sebabnya mengapa dalam surat Al-Quraisy, surat Quraisy lah, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Ketika Allah Subhanahu, lihat kalimat di akhir Bapak dan Ibuku, alladzi at'amahum min ju', itu ada dua nikmat. Pertama, alladzi at'amahum min ju'. Allah telah berikan kenikmatan, yaitu nikmat ekonomi kepada orang Arab ketika itu. Nikmat ekonomi. Karena sudah mendapatkan nikmat ekonomi, mudah dalam ekonominya, mudah cari makannya, mudah untuk membangun keluarganya, tidak ada kesulitan, maka Allah lengkapi nikmat itu dengan rasa aman. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka rasa aman itu selalu perlu ketika kita sudah mendapatkan kesempurnaan nikmat. Nah, begitupun Bapak dan Ibuku, contoh misalkan ada sebuah contohlah pondok pesantren gitu ya. Pondok pesantren itu Allah berikan kelebihan secara ekonomi, secara santri-santrinya, lulusan-lulusannya dan seterusnya. Berkembang dia baik, bagus, luar biasa. Pertanyaannya, mulaikah ada orang yang syirik atau syirik dalam mengganggu, mulailah datang di pesantren itu di banyak kisah, adanya jin, adanya kesurupan, adanya ninja, adanya datang orang yang macam-macam. Kenapa? Karena dia sudah sempurna. Begitu. Nah, maka ini pun sama, Allah ingin mengajarkan kepada kita, manusia, ini loh saya ajari cara untuk berlindung kepada saya. Mau nggak kamu berlindung kepada saya? Karena kamu ini konsekuensi menjadi seorang muslim adalah dia harus kuat untuk berlindung kepada Allah. Makanya, saya ulangi ya kalimat ini. Konsekuensi menjadi seorang muslim itu adalah harus banyak-banyak berlindung kepada Allah. Itu konsekuensi sebagai seorang muslim. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita ini adalah memegang agama yang sempurna. Apalagi ketika kita menjadi muslim, kita sukses dalam Islam kita. Kita sukses secara ekonomi, kita sukses secara keturunan, kita sukses secara sosial, kita sukses secara politik, kita sukses, maka semakin kuat lagi lah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu kan? Ya. Ibarat mudahnya seperti ini. Ibarat pohon semakin tinggi, maka dia siap untuk disambar petir. Artinya, semakin tinggi posisi seseorang, dia perlu keamanan yang lebih dalam lagi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, dan sebelum kita berlindung kepada Allah, itu Allah menekankan dengan penekanan yang sangat luar biasa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas," katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbin nas. Rabbin nas. Rabb itu, Rabb dalam bahasa Arab itu digunakan untuk dua penggunaan. Pertama digunakan untuk ketuhanan, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah, Rabb
semesta alam yang Rob itu apa artinya? Pencipta, pemelihara, pengatur, dan pemberi rizki. Rabbil alamin, yang menciptakan seluruh alam semesta, memelihara seluruh alam semesta, yang mengatur alam semesta. Rob. Adapun Rob ketika masuk dalam kalimat manusia ada. Rob itu artinya bisa raja, artinya bisa tuan, artinya juga bisa ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dalam bahasa Arab ya itu disebut dengan Robbatul Bait. Ibu rumah tangga dalam bahasa Arab itu artinya Robbatul Bait. Robbatul Bait, ibu rumah tangga. Tapi ibu rumah tangga itu dia hanya memelihara. Kenapa ibu rumah tangga diambil dari kata Rob? Karena dia juga punya sifat untuk memelihara dan sifat untuk mengatur. Tapi dia tidak menciptakan itu dan dia tidak memberi rizki. Ya, tapi ketika kalimat Rob disematkan kepada ketuhanan, sifat ketuhanan, maka artinya memiliki 4 makna. Yang pertama, dia yang menciptakan, ya, dia yang memelihara manusia, dia yang mengatur dan dia yang memberi rizki. Gitu. Nah, kata ini, kata Rob ini itu adalah kata yang sangat dahsyat. Yang sangat dahsyat dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab. Sehingga banyak doa yang dimulainya dari kata Rob. Kita kalau berdoa itu, kalau enggak Allahumma, kalau enggak Rob. Robbana. Coba kita lihat lagi dalam keseharian. Contoh, kalau orang mau apa misalkan mau makan Rabbana maaf Allahumma barik lana misalkan pakai Allahumma. Kemudian misalkan kita mau anak kita dijadikan anak yang mendirikan sholat, ya doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbi diambil dari kata Rabb. Ya Allah, karena engkau yang menciptakan anak ini. Ya Allah, karena engkau yang memelihara anak ini, ya Allah. Ya Allah, karena engkau yang mengatur anak ini, ya Allah. Ya Allah, karena engkau juga pemberi rezeki anak ini, ya Allah. Maka ya Allah, tolong jadikan anak ini menjadi orang yang menyembahmu, ya Allah. Begitu. Maka kalimat Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah, dimulai dari kata Rabb. Rabbi zidni ilma, dimulai dari kata Rabb. Apalagi? Rabbana hablana min azwajina, dimulai dari kata Rabb. Maka hampir kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Quran dan dalam doa keseharian itu banyak dimulai dari kata Rabb. Kenapa? Karena kalimat Rabb itu mencakup 4 aspek tadi. Dia pencipta, dia pemelihara, dia pengatur. Maka Bapak dan Ibuku, ketika Bapak dan Ibuku punya anak jauh kan, jauh di mata kan, Bapak di kampung, ibu di kampung, anak di mana? Anak jauh di sana. Maka Bapak dan Ibuku, anjuran saya titipkan anakku kepadamu ya Allah. Ya Rabb, tolong pelihara anakku ya Allah. Maka kalimat Rabb itu harus senantiasa dikatakan. Nah, kalimat Rabbin Nas, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, berlindunglah kamu kepadaku karena aku yang menciptakan manusia, aku juga yang memelihara manusia, aku juga yang mengatur keadaan manusia, dan aku juga yang memberi rizki kepada manusia. Gitu. Maka Allah di sini ingin mengatakan, ini loh saya, Rob kalian ya, saya Tuhan kalian, dan saya ini yang punya itu semua manusia. Bahkan Fir'aun itu saya yang punya. Gitu. Itu saya yang melihara, itu saya yang mengatur itu. Dia melakukan sesuatu itu atas izin saya itu. Makanya kita sebagai seorang muslim tidak boleh takut kepada manusia. Kenapa? Karena dia juga yang, Allah juga yang punya itu. Allah juga yang memelihara, Allah juga yang mengatur. Pertanyaan saya, ada kekuatan besar. Ada kekuatan besar. Ya. Entah dia yang mengaku Tuhan sebagai Firaun, punya tentara ribuan, badannya besar-besar, punya kekuasaan luar biasa, dan seterusnya. Tapi ingat, dia juga manusia, gitu kan? Walaupun dia ngaku Tuhan, dia juga manusia.
Ya, dan Allah dengan kehebatannya, mampu menggulingkan sehebat apapun kekuatan manusia hanya dengan satu makhluk manusia juga. Bayangkan, Firaun dengan bala tentaranya yang sempurna, ya, bala tentaranya yang sempurna itu dikalahkan hanya cuma oleh dua orang, Musa dan juga Harun. Selesai. Artinya, contoh Indonesia dijajah. Indonesia dijajah secara ekonomi, dijajah secara apapun. Bisa tidak Allah lahirkan satu saja pemimpin untuk menghabisi seluruh penjajahan itu? Pertanyaan saya. Bisa. Karena Rob, karena Allah punya sifat Rob. Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur. Allah juga yang memberi rizki. Allah bisa menahan rizki orang yang zalim tadi. Ya, Allah juga bisa untuk menghabisi sendiri gitu. Menghabisi sendiri manusia yang zalim itu. Dan Allah juga mampu satu orang dijadikan komplit dengan kepribadiannya, kemudian dia bisa melawan seluruh keburukan yang ada di atas muka bumi ini. Maka bukankah di akhir zaman nanti akan ada orang yang akan membunuh Dajjal? Kita tahu itu ya, dalam hadis kan dijelaskan bahwa di akhir zaman itu akan banyak kekufuran, kemusyrikan, macam-macam keburukan gitu ya. Kemudian akan ada satu makhluk yang Allah kirimkan untuk membereskan itu semua. Siapa dia? Ada Imam Mahdi. Wah, nanti Dajjal datang. Dajjal membuat huru hara di dunia ini. Allah kirim satu saja. Siapa dia? Nabi Isa diturunkan ulang untuk menyelesaikan misi membunuh Dajjal itu. Kan begitu kan disebutkan. Artinya tidak perlu khawatir, kita punya Rob yang mengatur Indonesia ini. Kalau kita merasa dizalimi, kita merasa dicurangi, kita merasa diapakan oleh orang atau oleh negara tetangga atau oleh orang zalim di sekitar kita, Rob, kita punya Rob yang mengatur itu semua. Kita punya Rob yang memelihara itu semua. Kemudian yang kedua, Malikin Nas. Malikin Nas dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab, Malikin Nas dengan Malik itu beda. Malik dengan Malik itu beda. Kalau kita buka surat Al-Fatihah, maka kita menemukan ma-nya panjang, ya. Maliki yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki yaumiddin, Maliki, Malik, panjang. Dalam surat An-Nas itu ma-nya enggak panjang. Kalau ada yang baca Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, salah. Yang benar itu ma-nya pendek. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Apa bedanya Ustadz antara Malik dengan Malik? Malik, saya ulangi dalam surat Al-Fatihah, Maliki yaumiddin, ma panjang, dengan Malikin nas. Perbedaannya adalah kata Malik, Malik itu menunjukkan kepemilikan. Ya, kepemilikan. Tapi kata Malik itu artinya kekuasaan. Kalau kita ambil kata Malik itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah raja. Malik itu artinya raja. Raja Saudi. Malik Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Raja apalagi ya, yang negara kerajaan misalkan. Malik, dia disebut dengan Malik. Nah, manusia ketika disematkan kata raja, maka dia hanya sebagai seorang raja tapi dia tidak memiliki kerajaan itu. Contoh, misalkan Raja Saudi. Ya, dia yang menguasai rakyatnya tapi dia tidak punya kepemilikan atas rakyatnya. Apa arti tidak punya kepemilikan atas rakyatnya? Artinya dia tidak bisa untuk membunuh, tidak boleh untuk menghukum mati sembarangan, tidak bisa menghidupkan dan mematikan, tidak bisa memperlakukan seluruh rakyatnya dengan seenak perutnya, tidak bisa. Karena dia hanya sebagai seorang raja yang menguasai terhadap rakyatnya, tapi dia tidak memiliki. Nah, kata Malikin Nas, Allah ingin mengatakan, wahai manusia, saya ini adalah raja dan saya ini yang memiliki kalian semua. Saya ini juga yang menguasai kalian semua.
Di antara kalian ada yang kafir yang saya bisa balikkan menjadi orang kafir. Maaf, di antara kalian ada yang kafir yang saya bisa balikkan dia menjadi orang muslim. Begitupun kalian. Saya menguasai kalian, ada yang muslim pindah ke kafir. Kan ada juga yang begitu kan. Saya yang menguasai kalian, saya yang menghidupkan kalian, dan saya juga yang mematikan kalian. Saya berhak atas kalian dalam keadaan apapun. Saya berhak. Kalian punya anak, saya berhak untuk mengambilnya. Karena itu milik saya. Kan gitu kan. Nah, ini ada kadang-kadang orang tua yang tidak siap ditinggal oleh anaknya, atau seorang anak yang tidak siap ditinggal oleh bapak ibunya. Kenapa? Karena dia merasa memiliki anak itu, dan dia merasa bahwa rumahnya itu ada miliknya, mobilnya adalah miliknya. Ketika diambil oleh Allah dalam suatu hari, baik diambil kesehatannya, diambil apa lagi? Diambil anaknya, diambil keluarganya, diambil jabatannya, nggak terima. Nggak terima. Kenapa nggak terima? Padahal Allah mengatakan, Malikinna, saya ini yang rajanya manusia dari seluruh raja yang ada di atas muka bumi ini, dan saya pemilik dan yang menguasai ini semua. Maka datanglah seorang orang yang dikatakan orang gila kepada seorang pemimpin dunia yang bernama Harun al-Rashid. Harun al-Rashid. Harun al-Rashid adalah seorang pemimpin pada zaman keemasan Islam, yang memimpin Islam, dan Harun al-Rashid Harun al-Rashid dengan sebagaimana layaknya hari kejauhan yang mengatakan, Harun al-Rashid, Harun al-Rashid, ya maftun, wahai Harun al-Rashid yang gila. Kemudian Harun al-Rashid bingung, loh saya dikatain gila, ente ini siapa? Saya yang gila atau anda yang gila? Kata Rashid, anda yang gila. Kemudian orang tadi mengatakan, al antal majnun, kamu yang gila. Kata Harun Rashid, kata seorang gila, dia mengatakan, engkau kini bahwa suatu hari nanti engkau akan mati dan masuk ke dalam kuburan, tapi engkau kasih bangunan rumahmu dan engkau lupa menghiasi kuburanmu. Allahu Akbar. Lihat kalimatnya, wahai Harun al-Rashid, engkau yakin suatu hari nanti, tapi engkau rumah kita sibuk memberi, menyiapkan untuk keperluan anak-anak kita, tapi kita lupa untuk menyiapkan rumah yang kemudian raja tadi, Harun al-Rashid, ya akhirnya juga benar. Sadak, benar. Ingatkan saya. Kemudian ya, raja, namanya presiden, namanya pemerintah. Alakah aja, kamu punya hajat. Apa yang kamu minta? Kata orang, saya punya tiga permintaan. Kemudian yang pertama, kata, mati. Lindungi saya. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, la aqdir, saya tidak bisa. Saya tidak mampu itu. Kemudian yang ketiga, antu'izani min azabin nar, yaitu engkau, bisakah permintaan yang ketiga ini adalah engkau jauhkan saya dari api neraka. Kemudian Harun al-Rashid mengatakan, saya tidak mampu. Kemudian orang gila tadi mengatakan, maka kamu adalah hamba dan kamu bukan raja. Allahu Akbar. Lihat bagaimana kalimatnya dalam sekali ya. Maka kamu adalah hamba, wahai Harun al-Rashid. Fa innaka anta mamlukun wa stamalika wala lil mamluk. Wahai Harun al-Rashid, ketahuilah bahwa dirimu adalah seorang hamba
dan bukan seorang raja. Walaupun engkau dipanggil raja, walaupun engkau punya kekuasaan, tapi hakikatnya engkau adalah seorang hamba, dan saya tidak perlu kepada hamba macam dirimu. Wahai Harun. Kemudian pergilah orang gila tadi. Maka Harun ar-Rasyid dari situ mulai berpikir bahwa ternyata dia walaupun dipanggil seorang raja, apapun jabatannya, TNI kah, jenderal kah, pangkat berapakah, tetap saja wahai manusia dan engkau akan mati suatu hari nanti. Maka Allah ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbin nas, Rabbin nas, Allah tuh yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang mengatur, yang memberi rezeki. Kemudian Allah juga mengatakan, saya yang memiliki kekuasaan atas ini semua. Makanya karena Allah yang menguasai dan Allah yang memiliki atas ini semua, kita harus yakini itu dengan baik. Dan kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar nalar ilmu pengetahuan saat ini yang tidak bisa dipecahkan sampai saat ini. Kenapa terjadinya tsunami dan seterusnya itu sampai sekarang tidak ada yang terpecahkan. Kalau orang Muslim gampang, itu kan punya Allah, ya terserah Allah mau bikin apa, kan begitu kan? Sampai yang kemarin di Sulawesi itu udah lama ya, setahun atau 2 tahun yang lalu, yang ada gempa di Sulawesi yang luar biasa itu kan tanah jalan blender manusia bisa menawan itu. Kalau orang Muslim mengatakan itu milik Allah, dia ada rajanya, itu tanah ada yang menguasai, itu tanah ada pemiliknya, dan itu tanah melakukan perintah daripada pemiliknya. Selesai. Seorang Muslim itu mudah. Kalau orang kafir enggak, diteliti sampai sekarang enggak ketemu. Kekuatan apa yang bisa menggeser itu tanah, kemudian dia bisa memblender manusia di dalamnya? Sampai sekarang nggak ketemu. Itulah Malikin Nas, bahwa kita ini wahai Bapak dan Ibuku, ada yang memiliki. Tanamkan baik-baik ini, dan tanamkan kepada anak-anak Bapak dan Ibuku. Kemudian yang ketiga, ketika Allah telah menyatakan bahwa saya loh yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai kalian. Ilahin nas. Saya ini Tuhan kalian dan saya inilah zat yang memang berhak untuk disembah karena saya punya sifat ketuhanan yang tidak dimiliki oleh Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia. Kalau ada yang bertanya, saya ini juga mengajarkan hal ini kepada para santri, khususnya anak-anak SMA. Kalau Bapak dan Ibuku, kalau ada pertanyaan, bagaimana cara menguji kalau ini bukan Tuhan? Contoh, ada yang menyembah matahari di Jepang, ya kan? Makanya bendera Jepang itu bulat seperti matahari karena memang mereka menyembah matahari. Ada yang mengatakan api Majusi itu adalah penyembah api. Api itu adalah karena ada api dari dulu itu sampai waktu Nabi SAW lahir itu nggak padam-padam api itu, disembahlah oleh manusia. Ada yang menyembah pohon, bahkan ada yang menyembah manusia juga, ya, ada yang menyembah manusia. Seperti terjadi di India, ada namanya Alibaba. Nanti Bapak Ibuku boleh searching di Google, ketik Alibaba India. Dia ngaku Tuhan tapi udah mati Tuhannya. Ngaku Tuhan tapi Tuhannya mati, kan nggak nyambung gitu ya. Dia bisa mengeluarkan emas dari tangannya, ya kayak itulah. Siapa itu yang kemarin bisa ngeluarin uang dari belakang, duduk dia ngeluarin uang? Siapa itu? Dimas Kanjeng apa? Akhirnya kan masuk penjara kan gitu kan. Bagaimana mengetes ketuhanan? Mengetes ketuhanan gampang Bapak dan Ibuku. Mengetes ketuhanan itu adalah bacakan surat Al-Ikhlas. Bacakan surat Al-Ikhlas. Pertama, qul huwallahu ahad. Yang setiap mengaku Tuhan itu harus satu dan satu-satunya, nggak bisa dibandingkan dengan yang lain dan tidak ada bandingannya dengan yang lain. Itu harus satu.
Kalau ada dua, maka dia bukan Tuhan. Maka sifat ketuhanannya selesai. Contoh, ada manusia ngaku Tuhan. Loh, ente sama saya sama. Ente makan, saya makan. Ente buang air kecil, saya juga buang air kecil. Dan lawan jenis, saya juga perlu lawan jenis. Ente berantem. Kalau yang ya bukan Tuhan. Dua. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Dia tempat bergantung. Dia tempat bergantung. Bergantung artinya seluruh makhluk itu hanya porosnya kepada dia. Dan dia namanya orang bergantung itu berarti harus selalu ada. Kan gitu ya Bu? Kita nggak mungkin bergantung kepada orang yang tidak ada. Contoh, bisa nggak seorang anak yatim bergantung pada bapaknya? Ya nggak bisa. Bapaknya itu matahari yang lain. Itu satunya. Kan Allah ahad. Tapi dia satu-satunya. Ya. Apakah kita bisa bergantung kepada matahari? Tidak, karena matahari di malam hari hilang. Makanya Nabi Ibrahim ketika mengatakan, oh ini matahari yang besar nih, ini adalah Tuhan saya karena dia yang paling besar dibanding bintang, dibanding apa lagi? Dibanding bulan. Ini loh ada matahari yang besar. Kemudian pas malamnya hilang. Matahari kan malam hilang. Malam hilang, kemudian kata Ibrahim, oh hilang toh, Tuhan nggak mungkin hilang, maka matahari bukan Tuhan. Nah, begitu. Karena kalau kita bergantung itu harus selalu ada, kapanpun, dimanapun. Bagaimanapun keadaannya harus terus ada. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, lam yalid walam yulad. Tuhan itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Nah, ini yang paling penting. Walam yakun lahu kufuwan ahad artinya tidak ada yang sesama dengannya, yang mirip dengannya, yang serupa dengannya. Baik kekuatannya, baik zatnya, baik bentuknya, baik fisiknya. Tidak ada yang serupa. Ketika ada yang menyamai dikit saja, maka pastikan itu bukan Tuhan. Itu sifat ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Maka ketika Allah mengatakan Ilahin nas, yang ketiga, Ilahin nas, Tuhan yang memang berhak untuk disembah karena memiliki sifat ketuhanan, maka ini pas dan cocok karena apa? Karena Allah di awal pertama telah mengatakan, wahai manusia, saya mencipta kalian. Yang melihara kalian dari kecil, kalian nggak bisa apa-apa, dari bangun tidur, dari nyusu terhadap ibunya, dari balik badan saja tidak bisa, dari kalian berjalan saja tidak bisa, tengkurap sendiri saja tidak bisa, dari yang kecil itu saya yang melihara kalian. Saya juga yang mengatur hidup kalian, ini loh jodoh kalian, ini loh anak kalian, ini loh rezeki kalian, ini loh rumah kalian. Saya memberikan rezeki kepada kalian. Saya yang sang raja kepada kalian. Di dunia, di alam barzakh, di alam akhirat, saya rajanya. Jangan cari raja lain. Jangan percaya dengan raja lain. Saya yang miliki kalian dan saya yang menguasai terhadap kalian. Saya bisa menyehatkan kalian, saya bisa mematikan kalian, saya bisa memusnahkan kalian, saya bisa mengambil anak-anak kalian, saya bisa mengambil rezeki kalian, saya bisa mengazab kalian, saya bisa masukkan surga kalian. Itu semua saya. Sekarang saya punya mutlak, sifat mutlak menguasai kalian terhadap diri kalian. Kalian yang saat ini kaya bisa saya miskinkan. Kan banyak ya Bu cerita itu kan. Kalian yang saat ini miskin bisa tiba-tiba menjadi kaya. Kalian yang saat ini punya intelektual luar biasa bisa saya jadikan bodoh dan kalian menjadi orang yang terhina. Kalian yang punya baju bagus bisa saya jadikan kalian menjadi orang terhina seperti raja ya. Raja yang seperti Firaun lah. Cuman Namrud ini zaman Ibrahim. Namrud itu ketika dia mengatakan ana wahyi wa umit, saya ini yang mematikan, saya ini juga yang menghidupkan. Diambil dua orang yang dipenjara sama dia, diambil dua orang penjara. Kemudian dibunuh satu, dibiarkan satu. Kemudian dia mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, lihatlah itu. Dari dua orang itu saya yang menghidupkan salah satunya, saya juga mematikan. Kata Ibrahim, bodoh ente. Kenapa ente? Orangnya udah hidup dari awal, bukan ente yang menghidupkan itu. Itu kan ente ambil dua orang dari penjara. Ente katanya menghidupkan. Menghidupkan itu dari yang mati menjadi hidup. Bukan yang hidup dibiarin kemudian Anda mengatakan saya menghidupkan. Itu gak nyambung.
Tapi dengan kesombongannya akhirnya apa? Kan Allah kan yang menguasai kan. Maka Allah tunjukkan kalau Allah itu Malik, yang raja yang menguasai sang milik. Akhirnya dikirimlah satu lalat masuk ke dalam hidungnya. Masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam otaknya. Berputar-putar puluhan bulan dia berputar-putar dalam palanya. Ketika lalat itu hidup, bayangin Pak, lalat itu hidup dalam ininya, dalam palanya. Ketika lalat itu berputar, nggak ada yang bisa bantu dia. Mau ngapain? Nggak ada yang bisa bantuin, nggak ada yang bisa ngeluarin. Akhirnya dijedotin palanya kepada ke tembok ketika dia kesakitan. Ya bagaimanalah ada makhluk di dalam begitu. Duar dia bunuh diri dia itu dengan dia bunuh diri dia itu dengan menjedotkan kepada tiang-tiang dan juga kepada tembok-tembok. Mudah saja bagi Allah untuk menjatuhkan orang-orang yang sombong, itu sangat mudah sekali. Kemudian ilahin nas. Ketika dua ini sudah ditetapkan, maka tepatlah Allah mengatakan yang ketiga, wahai manusia, kalau kamu udah tahu saya semua yang ngatur, sembah saya, jangan cari yang lain. Kalau mau selamat dunia akhirat. Dan kalimat anas itu adalah jamak dari kata insan, yaitu manusia yang dibekali akal dan mendapatkan perintah taklif. Taklif itu apa? Taklif itu adalah beban syariat. Mendapatkan perintah untuk sholat, perintah untuk zakat, perintah untuk puasa, itu manusia karena dibekali dengan akal. Dan pengulangan kalimat manusia dalam surat An-Nas itu menunjukkan, kata ahli tafsir mengatakan, itu menunjukkan bahwa manusia makhluk yang paling dimuliakan Allah daripada makhluk lainnya. Dalam surat lain dikatakan walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak cucu Adam. Siapa mereka? Ya manusia yang paling mulia secara fisik, secara penciptaan, dan juga Allah berikan akal yang tidak diberikan kepada banyak makhluk yang lainnya. Sebagai contoh, malaikat punya akal tapi tidak punya peradaban karena dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika perintahnya beri rizki, ya udah beri rizki aja, nggak mungkin dia melakukan hal lain. Ketika perintahnya sujud, ya sujud aja, nggak bakal melakukan lain, maka dia tidak punya peradaban. Manusia juga bukan syaitan. Syaitan juga tidak punya pilihan lain, maka syaitan pasti akan terlaknat dan selalu melakukan keburukan. Tapi manusia satu-satunya makhluk yang pasti Allah berikan choice, pilihan. Manusia tidak seperti hewan yang tidak memiliki akal. Walaupun hidup beribu-ribu tahun, kebo tetap kebo. Kambing ya tetap kambing. Kambing nggak akan bisa punya rumah, nggak akan bisa bikin jembatan. Tapi manusia dengan akalnya Allah berikan kehebatan dari kecil, dari yang tidak punya apa-apa, dari yang lemah sampai dia bisa bikin bangunan, sampai dia bisa bikin jembatan, sampai dia bisa bikin hotel megah luar biasa, sampai dia bikin bisa pesawat dan seterusnya. Maka manusialah satu-satunya makhluk yang Allah muliakan dengan akalnya. Tinggal pertanyaannya, maukah kita berakal dalam beragama ini? Dan yang terakhir Bapak dan Ibuku, masukkan akidah ini kepada anak-anak kita. Masukkan akidah ini kepada anak-anak kita. Wahai nak, gimana sih Ustadz caranya memasukkan akidah kepada anak, kan gitu ya. Ustadz, saya mau anak saya itu akidahnya benar. Kenapa? Kalau Bapak ada di buku, akidah anak, akidah itu artinya kepercayaan kepada Allahnya sudah benar. Itu dia sholat nggak usah disuruh. Dia baik nggak usah disuruh. Bahkan kadang-kadang dia baik dan dia menularkan kebaikan itu kepada keluarga. Kan gitu kan. Sampai ada seorang anak itu yang menegur bapaknya, bapak jangan merokok, itu ada loh, itu dari Simpang Gadang juga, itu tapi anaknya sekarang udah nggak ada lagi di pesantren, anaknya sudah berhenti, tapi dia mengatakan itu. Jadi bapaknya cerita, dia bilang ke saya, Ustadz, itu saya ditegur sama anak saya ngerokok, karena anak saya nggak ngerokok, saya ngerokok. Rokok itu dia pelajari dari pesantren, katanya haram begini, ini dalilnya dan seterusnya. Ya baik Pak, saya bilang, baiklah, itu baik. Itulah perubahan pada anak bapak yang tidak dimiliki oleh anak yang lain. Kan gitu kan. Nah, maka kalau dia akidahnya benar, dia akan benar. Dia melihat orang yang perlu dibantu dengan sendirinya karena keyakinan dia kepada Allah, saya akan bantu orang itu. Dia punya uang, dia akan sendirinya sedekah. Dia tahu orang tuanya susah, dia akan bantu. Kalau apa? Kalau penanaman akidahnya kuat. Tapi kalau anak nggak punya akidah, itu ibunya sakit nggak ada urusan sama dia.
nggak ada urusan. Bapak ibunya sakit menjerit bagaimanapun nggak ada urusan. Saya sibuk sama keluarga saya, kan begitu kan? Kenapa? Ya karena nggak ditanamin akidah. Tinggal pertanyaannya, bagaimana punya penanaman akidah kepada anak? Konsep yang paling pertama, yang paling dasar adalah anak itu diajak ngobrol. Itu dulu. Kalau tiba-tiba bapak ibunya nggak pernah ngajak ngobrol, nggak pernah berbincang, nggak pernah berdiskusi, ya nggak bisa menanamkan akidah. Jadi yang pertama dulu itu adalah anak itu diajak ngobrol. Anak itu, ibu, itu bukan batu. Anak kita itu bukan batu. Anak kita itu juga bukan boneka. Anak kita itu juga bukan patung. Anak itu punya perasaan yang harus dijaga perasaannya. Itu saya yang harus diberikannya. Itu kalau sudah sudah SMP SMA itu mati kesalahan orang tua itu dihormatnya. Kenapa? Ini anak kemarin sore. Allahu Akbar. Anda mengatakan anak kemarin sore. Ilmunya udah kemana-mana. Bacaan Qurannya udah kemana-mana. Amal ibadahnya udah kemana-mana dibanding orang tuanya. Tapi dia menganggap itu anak kecil aja. Itu salah seperti itu. Jadi konsep yang paling pertama adalah buka diskusi. Yang kedua, hormati dia. Lihat bagaimana. Ya, itu panjang lah pembahasan dalam surat Luqman. Bagaimana Luqman menghargai anaknya. Bagaimana Ibrahim menghargai Ismail kecil. Itu Ismail umur SMP 12 tahun itu dihargai pendapatnya. Kan dijelaskan dalam Quran kan, fanzur madza tara. Wah Ismail, gimana pendapat kamu ini? Ayah mimpi menyembelih kamu. Pendapat kamu gimana, Nak? Ditanya. Konsep diskusi itu ada dalam Quran. Ada. Dan dihormati, bukan nak kamu ini, nak kamu ini, perintah aja isinya, bukan. Tanya, nak begini gimana menurut kamu, nak? Begitu. Jadi bukan hanya perintah. Dan kasih sayang itu juga ada. Itu panjang juga lebar lah. Pembahasan saya tidak bahas di sini, tapi panjang lebar lah. Tapi intinya adalah buka diskusi, hormati pendapatnya, kemudian berikan ia kasih sayang. Nah, kalau ini sudah, baru bisa dimasukkan akidah. Nah, cara penanaman akidah ialah dengan apa yang saya bahas pada hari ini. Itu Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dan ini juga sudah di-record. Kalau mau diulang juga ada di YouTube nanti. Silakan nanti didengarkan ulang. Maka disampaikan. Nah ini kita ada yang mengatur, kita ini dan seterusnya. Sampaikan. Dan cara yang kedua untuk menanamkan akidah adalah dengan cara di atas muka bumi ini. Ada seorang ayah, kemudian datanglah ayah ini orang kampung, ya ayahnya. Diambillah kelapa. Diambil kelapa, dibelah kelapanya. Setelah dibelah kelapanya, ada airnya. Kemudian sang ayah mengatakan, nak, kok ada airnya, nak? Siapa yang masukin airnya, nak? Kamu pernah nggak masukin airnya, nak? Kata anaknya, enggak pernah. Ibumu kali. Ditanya sama ibunya, enggak pernah. Dari mana air ini? Coba lihat di dalam itu. Lihat ada bocor itu, ada yang selang nggak yang masuk. Allah. Setiap kejadian kembalikan kepada Allah. Setiap kejadian itu kembalikan kepada Allah. Apapun kejadiannya. Gitu ya. Nah ini ada gunung besar, lagi jalan-jalan, siapa yang menciptakan? Allah. Nah ini ada air, nak ini kita minum air ini, nak. Siapa yang bikin air ini, nak? Kalau galon, siapa yang bikin? PT itu, pabrik itu, galon, ya kan? Airnya coba ditanya, airnya, nak. Ini siapa yang bikin, nak? Gitu. Air ini dari mana zatnya ini, nak? Terbuat dari apa ini? Gitu. Kemudian ada tanaman juga, itu siapa yang menumbuhkan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Atas itu buahnya kenapa dari satu biji tiba-tiba tumbuh suatu pohon? Bagaimana itu satu biji bisa tumbuh satu pohon? Siapa itu menciptakan, nak? Itu matahari dari mana, nak? Itu hujan dari mana, nak?
dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali cara untuk menanamkan akidah, tapi yang fondasi pertama adalah diskusi, sayangi, hormati, dan menanamkan akidah dengan cara dari makhluk-makhluk Allah di atas muka bumi ini. Serta yang terakhir adalah libatkan Allah dalam setiap keadaan kita terhadap anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya kembalikan kepada MC. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka wawasan kita selaku para orang tua yang akan menanamkan akidah kepada anaknya. Mudah-mudahan dengan cara-cara penanaman akidah tadi kepada anak mampu kita aplikasikan bersama sehingga terwujudlah generasi Qurani cendekian di usia dini. Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan ini ada sesi tanya jawab dari para wali santri sekalian. Baik, saya buka sesi tanya jawabnya. Dipersilahkan yang ingin bertanya langsung kepada pemateri malam hari ini untuk membuka mikrofon. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dari Bilal Safwan. Ini di luar ini ya. Saya cuma mau nanya, bila ada seorang ulama atau ustadz membid'ahkan tahlilan atau maulidan dan kunut dan sebagainya, itu kita bagaimana? Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan Ustaz untuk jawab pertanyaan dari Bapak Bilal. Apa Ustaz, suaranya kurang jelas Ustaz? Oh ya, baru saya hidupkan ya. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada pertanyaan apakah bid'ah ketika saya tahlilan, apakah bid'ah ketika saya maulid Nabi. Ini singkatnya begini, singkatnya. Bapak dan Ibu, yang salah dari orang-orang yang seperti ini, yang membid'ahkan, itu salah dalam mendefinisikan bid'ah. Karena definisi bid'ah itu diambil dari cara, bukan inti dari ajaran Islam. Contoh begini. Kita tahlilan, itu kan cara kan? Cara kan? Ya. Intinya apa? Intinya baca Quran. Nah, jangan lihat caranya, tapi lihat inti di dalamnya. Kalau lihat caranya, ya nggak ada. Memang zaman Nabi nggak ada. Zaman Nabi itu nggak ada tahlilan. Kalau kita melihat gambarnya, caranya. Tapi kalau lihat inti dari substansi, ya inti dari tahlil itu apa sih? Baca Quran. Berarti ada, ya nggak ada masalah. Gitu ya. Maulid. Apa sih intinya? Zaman Nabi ya kalau lihat caranya ya nggak ada. Dalam hadis juga nggak ada. Tapi kalau lihat substansi, apa sih isi tahlil, apa sih isi maulidan itu, Ustaz? Apa coba? Ceramah tentang kenabian, sholawat pada Nabi. Itu kan? Ada nggak dalam Islam sholawat, perintah sholawat? Ada. Ada nggak perintah dalam Islam menceritakan tentang kisah Nabi? Ya wajiblah kita menceritakan kisah Nabi. Ada tidak? Ada. Boleh tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena memang substansi yang dilihat, Bu, intinya, inti dari kegiatan itu apa? Bukan kegiatannya. Kalau kita nyari kegiatannya nggak ketemu. Belajar agama, S1, S2, S3, jurusannya apa? Jurusannya akidah, ada jurusannya ini. Pernah nggak Rasul bagi jurusan akidah, jurusan tafsir? Ada nggak? Pembelajaran itu tidak ada, ya kan? Contoh lagi, Rasul pernah nggak
dalam sholat di sholat taraweh. Sholat taraweh zaman Rasul itu tidak ada yang berjamaah, baru berjamaah itu di zaman Umar bin Khattab. Ya. Tapi pertanyaannya begini, pernah tidak Rasul atau para sahabat ketika sholat tarawih, ya, kemudian baca kunut nangis-nangis? Pernah nggak? Ya nggak pernah. Berarti bid'ah. Ya bid'ah dong. Kalau konsepnya seperti itu. Bid'ah dong. Ya iya bid'ah. Berarti Saudi bid'ah. Ya bid'ah. Karena di Masjidil Haram juga ada begitu. Coba Bapak perhatikan. Di YouTube itu. Buka. Sholat taraweh. Baca kunut. Nangis-nangis satu imamnya. Kalau kita lihat caranya. Pernah nggak dilakuin Rasul? Nggak pernah. Rasul nggak pernah nangis-nangis. Di taraweh itu. Doain Palestina. Doain. Nggak pernah. Doa sahabat pernah nggak? Ya nggak pernah. Kalau kita lihat caranya, tapi kalau kita lihat intinya apa sih dari itu? Doa ada nggak dalam Islam? Ada, ya boleh. Gitu melihat bid'ah itu. Jadi melihat bid'ah itu bukan melihat cara, salah melihat cara, melihat apanya? Melihat substansinya, intinya apa? Nih kita nih begini kajian, ada nggak dalam Islam? Ada nggak perintah Rasul ngumpulin orang-orang, wali santrinya ya, Bilal bin Rabah, wali santrinya Anas bin Malik, wali santrinya Umar bin Khattab. Ini wali santri kumpul mau kajian ada nggak? Ya nggak ada. Caranya nggak ada, substansinya ada nggak? Ada. Ngapain? Ngajarin Quran. Kan gitu kan? Atau kita bikin halaqah Quran, apalah namanya? Kita sebutkan dengan tasbehan lah, misalnya. Tasbehan. Misalkan ya, ini contohnya tasbihan. Isinya apa? Bertasbih sama Allah, ya. Kemudian kita baca Quran sama kajian, namanya tasbihan misalkan. Bareng-bareng. Boleh nggak? Ya boleh. Orang tasbihnya perintahnya ada, kemudian Qurannya ada. Ada lagi pesantren yang mengadakan syuruk. Apa itu syuruk? Syuruk itu adalah diawali dari tahajud, ya kalau di pesantren itu ya tahajud, kajian setelah subuh, kemudian baru sholat syuruk. Ini pahalanya kata Allah dan Rasulnya seperti orang yang umroh, mabrur. Nah, ini ada pesantren yang mengadopsi hal ini. Pernah nggak Rasul ngumpulin sahabat, tahajud bareng yuk, kemudian kita nanti doa kajian, kemudian habis kajian kita ini syuruk bersama? Nggak ada kan? Bid'ah nggak? Ya enggak bid'ah, karena memang ada perintah syuruk, ada perintah sholat subuh, ada perintah doa, ada perintah kajian, ada perintah tahajud, dan seterusnya. Jadi saya tidak melihat di situ ada kebid'ahan bapakku. Kemudian yang masalah dari ustadz-ustadz itu adalah dia itu membid'ahkan orang gitu ya. Mengatakan kita sesat, mengatakan kita musyrik. Janganlah seperti itu ya. Itu juga sudah banyak dinasihatin oleh para guru-guru kita ya, oleh UAS, oleh Ustaz Hidayat dan seterusnya. Kalau ada perbedaan, tentu perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan tidak bid'ah. Ya perbedaan, saling menghargai, saling menghormati, bukan saling mencela atau saling menghukumi satu dengan lainnya. Karena masih banyak orang-orang di sekitar keliling kita yang belum sholat kan sampai saat ini. Itulah yang perlu kita dakwahi begitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya, bapak dan ibuku, saya. Kalau saya pribadi, Ustadz kalau ditanya, Ustadz ikut yang tahlilan atau tidak? Saya kalau ditanya, saya tidak ikut tahlilan. Tapi saya tidak mengharamkan dan tidak membid'ahkan dan tidak mengatakan sesat kepada orang tahlilan. Itu saya. Kalau ditanya lagi, Ustadz maulidan tidak? Saya tidak maulidan. Tapi kalau saya diundang maulid, ya saya hadir. Saya tidak mengatakan itu bid'ah, saya tidak menyesatkan. Kemarin kita di pesantren juga maulid Nabi, nggak ada masalah. Gitu. Yang benar tuh seperti itu. Artinya bijaksana, ya, bijaksana. Jangan, kan ada juga yang mengatakan, Ustadz bid'ah tuh apa? Kunut subuh bid'ah. Allahu Akbar. Ente ini bikin masalah di Indonesia ini. Pendapat ente paling benar aja, pendapat orang semua salah. Mazhabnya ente mau bikin mazhab baru. Mazhab Imam Syafi'i semua disalahin. Alasannya balik ke Quran lah apa segala macam. Enggak begitulah cara berdakwah itu. Wallahu taala alam bisawab. Saya tidak panjang lebar ya nanti.
kepanjangan nih masalah bid'ah. Ya, Ya, itu dari saya. alhamdulillah. Terima kasih. Ustaz. Ya, Terima sama-sama, Pak. kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Ya, demikian pertanyaan dari Wali Bilal. Saya buka lagi pertanyaan berikutnya dari para wali santri sekalian. Yang ingin bertanya dipersilakan untuk membuka mikrofon dan langsung bertanya kepada pemateri malam hari ini. Dipersilakan. أظن كفاية أستاذ أكتفي. Ya. Dan Ustaz, ya, ada tambahan. Sedikit cerita aja. Ya, ini saya sedikit cerita. Alhamdulillah, waktu Bilal tangannya sakit kan pulang. Saya ke masjid bareng sama dia sholat subuh. Terus saya berbincang, ngobrol masalah tentang perbedaan. Saya bilang ke Bilal, inilah Islam. Kita jangan suka membenci sesama muslim. Biarpun kita beda, intinya kita lillahi ta'ala. Terus ada saudara dari saya, kebetulan dia santri yang kebolan santrenan, sama bilang diajak bincang bahasa Arab. Ilmunya hilang karena tidak pernah dipakai. Jadi saya pernah ngobrol sama Ustadz Paras. Ustadz, yang saya takutkan itu terjadi seperti itu terhadap pada Bilal. Saya takutnya itu, saya bilang. Jadi ibaratnya dia udah lepas dari pesantren, jadi dia kayak orang balas dendam. Itu aja, ini hanya cerita aja, Ustaz. Terima kasih. Balas dendam tuh gimana maksudnya, Pak? Maksudnya nggak pernah diamalkan. Jadi karena saya sibuk kerja, jadi nggak kekontrol. Jadi ngerasa dia ya yang udah banyak itu di kampung seperti itu gitu. Emang sebelum berangkat pun si Bilal ini pernah diomongin sama guru ngajinya, kalau kamu mau mondok, yang terpenting itu ada ilmunya, nanti kelak kau amalkan. Itu pernah diomongin sama guru ngajinya. Kebetulan guru ngajinya itu sahabat saya. Jadi intinya kesimpulannya itu ketakutan saya itu seperti yang terjadi di tempat saya gitu. Banyak yang anak pesantrenan, tapi ya di luar dari, nggak tahu sendiri lah Ustadz kayak gimana gitu. Ya. Kelakuannya apa beda lah gitu ya. Ya, saya jawab singkat saja. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Pertama, ketakutan, kecemasan dari Bapak itu nanti kita masuk dalam pertemuan berikutnya yang disebut dengan pada ayat yang keempat, yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu adalah bisik-bisik. Kalau dalam bahasa Indonesia bisik-bisik tetangga, dari kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya bisik-bisik syaitan. Jadi ketakutan, kecemasan seperti itu dari syaitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana Ustadz? Saya takut nanti, saya khawatir nanti dia tidak mengamalkan amalannya atau tidak mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Itulah pada akhirnya Bapak dan Ibuku, pendidikan anak itu ke orang tua, bukan ke pondok pesantren. Dan itu tadi yang Bapak utarakan itu adalah bukti bahwa pada akhirnya pendidikan seorang anak itu pada orang tua. Adapun pesantren mungkin hanya sekitar membantu ya, sekitar 50%. Tapi tetap pendidikan di akhir adalah jatuh kepada orang tua. Kalau orang tua tidak mampu, maka berikan ia lingkungan yang mampu untuk mencetak ia menjadi anak yang mengamalkan ilmunya. Begitu. Bapak dan Ibuku, tidak dipungkiri bahwa, dan kita tidak boleh mengatakan atau kita tidak boleh berpola pikir anak pesantren
harusnya pinter dong. Anak pesantren harusnya sholat dong. Anak pesantren dia juga manusia, dia juga anak muda. Sebagaimana kita juga pernah muda. Dia juga manusia yang akan salah, yang akan dosa. Dia juga manusia. Dia manusia dan dia punya jiwa muda itu. Dan dia dihadapkan dengan apa istilahnya? Dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang luar biasa. Bahkan dunia di genggaman tangannya itu dengan handphonenya. Kan begitu. Maka ketika fitnah di zaman dia lebih besar dan potensi dia untuk bermaksiat juga lebih besar, kalau kita tidak mampu untuk mendidik, maka berikan ia kepada guru terbaik, kepada lingkungan terbaik. Itu. Maka perlu adanya kebaikan antara seorang guru dengan seorang orang tua. Pak, Bu, banyak teman saya atau di atas saya atau di bawah saya santri, tapi preman. Ada juga, banyak juga. Tapi yang bahkan ada buka kerudung setelah dia lulus, ada juga, banyak juga. Teman-teman saya banyak juga, Pak. Ada juga, kalau Bapak kenal yang kemarin mati itu siapa tuh? Yang ngaku malaikat Jibril siapa? Dia Eden. Mati kan dia, perempuan. Asal Bapak tahu dan Ibuku tahu, itu tangan kanannya Lia Eden, itu dulu adalah orang santri yang predikat di pesantren itu bagus luar biasa. Dia diangkat sebagai ketua organisasi seluruh santri dulu di pesantrennya. Ketua organisasi, tapi dia menjadi tangan kanan Lia Eden, jadi error. Ya itulah bahwa pada akhirnya pendidikan itu jatuh kepada seorang orang tua. Jangan salahkan pesantren kalau begitu. Lah, orang tuanya udah beriin apa kepada anak itu kan gitu. Pesantren sudah maksimal. Nah, kalau intinya gini, kalau tidak sanggup, kasih kepada orang sanggup. Karena Rasul begitu, karena para sahabat begitu. Anas bin Malik, ibunya ngasih anaknya kepada Nabi. Ya Nabi, ini udah terserah Nabi lah mau diapain. Pokoknya ini anak saya titipin ke Nabi, hidup pesantren ini sama Nabi. Imam Malik ini saya punya anak namanya Imam Syafi'i. Ini tolong Syafi'i ini jadiin apa terserahlah, pokoknya atur aja. Ya begitu. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan, dan itu begitu para orang-orang terdahulu begitu. Kalau tidak punya kemampuan, dia serahkan kepada orang yang mampu. Begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita semua dijaga Allah, diberkahi Allah, dan mudah-mudahan ditetapkan istiqamahnya. Dan saya juga sudah mewanti-wanti hal itu Bapakku, Ibuku. Sudah mewanti-wanti, tapi dari contoh kecil saja. Ada santri-santri dari pondok pesantren ini yang pulang, ketika pulang, itu sampai sekarang sholatnya masih terjaga. Auratnya masih terjaga. Masih. Ada juga yang ketika pulang sampai saat ini, ketika kemarin dia datang ngambil ijazah ketemu saya tanya, kamu sholatnya gimana? Sholatnya udah bolong-bolong Ustaz. Bapak gimana? Ibu gimana? Ya bapaknya juga bolong-bolong, gimana anaknya? Bapaknya juga bolong-bolong, ibunya juga bolong-bolong. Ya jangan salahin pesantren. Ini pesantren kenapa? Loh kok salahin pesantren? Enak aja salahin pesantren. Ternyata bapak ibunya juga bolong-bolong gitu. Ya wajar lah kalau anaknya begitu kan, ya wajar. Nah gini, kalau kita guru kencing berdiri, ya anak kencing lari kan gitu kan. Ya begitulah, wallahu alam. Semua kembali kepada orang tuanya. Kita punya Allah yang memelihara anak-anak kita, yang menguasai hati anak-anak kita. Kita serahkan kepada Allah dan kita titipkan anak-anak kita kepada orang-orang yang memang kita yakini orang ini bisa mendidik anak-anak kita. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua, anak-anak yang hadir pada majelis ini semua yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya titip kepada para orang tua dari Simpang Gadang apa yang telah saya titipkan melalui Bapak Corong ya. Ada tabungan akhirat Al-Hijaz, mudah-mudahan nanti bisa dikoordinir dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan Allah dengan ikut majelis ini dan membantu Pondok Pesantren Al-Hijaz serta juga dengan keluarga kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus kelak. Wala afu minkum. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah anaqala khair ya Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir, penutup, marilah kita tutup kajian parenting pesantren Al-Hijaz malam hari ini dengan sama-sama melafadzkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.